Kalau kita sholat nih, tapi pikirannya mana-mana, apa dengan sholat seperti itu bisa diterima sama Allah? Hal yang sama pernah ditanyakan kepada Rasulullah. Ketika itu, dalam suatu majelis Rasulullah, ada sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, aku merasa sholatku sering tidak khusyuk. Kadang aku mengingat urusan dunia. Kadang pikiranku melayang entah kemana. Aku takut sholatku tidak diterima oleh Allah. Apakah dengan sholat seperti itu, aku tetap mendapatkan pahala?" Seketika, suasana menjadi hening. Para sahabat yang lain menunduk, merasakan kegundahan yang sama. Mereka tahu betapa beratnya pertanyaan itu. Beliau menatap sahabat itu dalam-dalam. Lalu, air mata mulai membasahi pipi Rasulullah. Para sahabat terkejut. Mereka jarang sekali melihat Rasulullah menangis dalam keadaan seperti itu. Dengan suara yang bergetar, Rasulullah SAW berkata, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh setan tidak akan pernah berhenti berusaha mencuri bagian dari sholat seorang hamba hingga ia teralihkan. Tetapi ketahuilah, Allah tetap melihat usahamu." Seketika Rasulullah terdiam dan menarik nafas dalam, lalu berkata lagi, "Wahai saudaraku, jika engkau meninggalkan sholat hanya karena takut tidak khusyuk, maka setan akan menang. Tetapi jika engkau tetap berusaha sholat meski dengan kehadiran pikiran yang mengganggu, ketahuilah, setiap kali engkau berusaha kembali kepada Allah dalam sholatmu, saat itulah Allah menyambutmu." Lalu air mata sahabat itu jatuh. Ia menangis. Begitu juga dengan para sahabat lainnya. Dari hari itu, sahabat itu tidak lagi putus asa dalam sholatnya. Ia tetap berusaha. Dan setiap kali pikirannya melayang, ia mengingat kata-kata Rasulullah SAW. Setiap kali engkau berusaha kembali, saat itulah Allah menyambutmu. Dari kisah itu, kita disuruh untuk tetap sholat. Dan tetap belajar hingga sholat kita khusyuk. Walau kisah itu belum jelas sanadnya, tapi kita bisa ambil pelajaran agar tetap sholat dan menyempurnakan sholat. Ada juga netizen yang bilang gini, sholat pikirannya kemana-mana lebih baik daripada kemana-mana tapi nggak pernah sholat. Iya lagi. Ketika kalian salat, membaca Al-Fatihah, Allah itu menjawab loh setiap bacaan Al-Fatihah yang kalian baca. Ketika kalian membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah akan menjawab Hamadani Abdi. Sesungguhnya hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Allah akan menjawab Athna alayya abdi. Sesungguhnya hambaku telah menyanjungku. Dan ketika kalian membaca Maliki Yaumiddin, Allah akan menjawab Majjadani abdi. Sesungguhnya hambaku telah mengagungkanku. Di dalam riwayat yang berbeda, Fawwada ilayya abdi. Sesungguhnya hambaku telah menyerahkan seluruh urusannya, menyandarkan seluruh urusannya kepadaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah akan menjawab, Hadza baini wa baina abdi. Wali abdi ma sa'al. Ini antara aku berdua dengan hambaku. Dan bagi hambaku ini, dia boleh meminta apa saja. Ihdinas siratal mustaqim.